Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para kesepuhan, para alim ulama, para kiai. Yang Al-Fakir sebenarnya tidak pantas duduk di hadapan tuan-tuan guru kita, yang insyaallah mudah-mudahan kehadiran para tuan-tuan guru kita penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah berkahkan ilmunya. Ya insyaallah mudah-mudahan berkah daripada wasilah guru-guru kita, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, penyebabnya kita wasilah akan dimasukkan kita ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada sahibul hajat yang sebagai calon pengantin, yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah lancarkan kehidupan dunia sampai ke akhirat. Allah berikan keturunan yang saleh salehah. Yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang tidak akan menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Fahamdan li Rabbi khassa Nabi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wa yadajiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأدحار معدن سرك الأسماء فحم سفون نجاة حمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهم. Alhamdulillah rabbil alamin. Limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, maha pemberi segala nikmat, maha pemberi dari segala apa yang tidak pernah kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau bangkitkan kami dari tempat ini melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah ya Allah. Kabulkan hajat kami dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini insyaallah kebahagiaan bagi sahibul hajat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada setiap dan segenap hamba, la in syakartum fa'adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Subhanallah. Sahibul hajat ini ngundang kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah. Wasilahnya beliau, wasilahnya daripada sahibul hajat. Mungkin kalau kita enggak datang ke tempat ini, tidak bersyukur sama-sama di hadapan Allah,
Mungkin hari ini kita ada sedang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini di malam ini yang dimana harusnya kita istirahat tidak bermanfaat, manfaatnya istirahat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita sedang lalai, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, menggerakkan hati dan pikiran kita, meringankan langkah kita untuk duduk bersama yang insya Allah di dalam majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali setiap hamba yang bersyukur kepada Allah, maka akan menerima segala ganjaran kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hajat mengundang kita, sudah kirim arwah doa, udah membaca salawat, sudah dilengkapi dengan pembacaan sirah nabawi, Maulid Ad-Diyaul Lami yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang insyaallah mudah-mudahan sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah di mana setiap kali orang yang bersolawat, orang yang berzikir kepada Allah, ada satu kisah menarik dari antara Sayyidina Muhammad SAW bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau sedang beristirahat di dalam suatu dahan pohon yang rindang. Ada seekor lebah yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, engkau adalah tetamuku, izinkan aku melayanimu ya Rasulullah. Cicipi madu yang ada di sarangku, kata lebah tersebut. Lalu Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, ya Ali, ambil sarang lebah tersebut. Ya Rasulullah, ini lebah nggak main-main. Kalau kita usik, maka kita akan disengat oleh lebah tersebut. Jangan khawatir, kata Rasulullah. Ambil, kita sebagai tamunya lebah tersebut. Diambil daripada sarang tersebut, dicicipi oleh Rasulullah SAW. Saat dicicipi, Rasulullah merasakan kenikmatan dan kelezatan yang sangat amat luar biasa. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai lebah, bukankah engkau menghisap sari-sari daripada putik-putik bunga? Engkau mengambil dari sari tersebut dalam keadaan pahit. Bagaimana kok bisa seperti manisnya ini dan begitu sangat lezat manisnya seperti ini? Ya Rasulullah, ketahuilah, di saat aku menghisap daripada sari-sari putik bunga tersebut, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat atas namamu ya Nabi Muhammad SAW. Maka keluarlah madu yang begitu lezat. Kenapa? Karena aku menyanjung dan mengagungkan namamu ya Rasulullah. Kalau seandainya lebah karena solawat dapat menghasilkan manis, dapat mendapatkan kelezatan yang saat ini kita sering kita dapatin dari seekor lebah, kita dapatin kelezatan dan kemanisannya yang luar biasa karena solawatnya kepada Nabi SAW. Binatang, lebah itu binatang, kalau dipikirin nggak punya pikiran, tapi Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita hati untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahi, ana yakin, wallahi tidak akan lebih manis daripada madu. Seandainya kehidupan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan Allah kasihkan kemanisan di dunia maupun sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini tanda syukurnya kita. Kita masih diringankan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, untuk bersolawat, untuk mengingat Allah. Ini bagi sahibul hajat. Kalau kita ngebahas tentang pengantin, kalau kita ngebahas tentang nikah, insya Allah di sini mah sudah khatam ini. Mau yang laki, mau yang perempuan udah khatam, udah bab nikah. Tinggal pelaksanaannya aja, Beb. Guru-guru kita udah sering ngasih tahu. Tapi kadang suka bingung, Kiai. Bingung bener sama anak-anak muda sekarang nih. Kadang suka bikin keder malaikat. Kalau lagi jalan ke majelis, jalan yang laki pakai peci, pakai koko, pakai kain. Yang perempuan pakai nikab, ditutup, belum mahramnya. Jalan ke majlis boncengan. Sampai di majlis, sebelum sampai di majlis, kita sampein dulu deh hajatnya sampai ke majlis deh. Sampai di majlis duduknya pisah. Yang didengerin cuman handphone. Handphonenya bunyi tang tring trang tring trang tring trang tring. Guru ngomong nggak didengerin. Dia bicara, lagi ngapain say? Say, panggilannya say itu. Sayur.
Baru dekat udah manggil say, ntar udah kawin beda lagi itu. Kalau udah di saatnya dia lagi ngapain, dengerin nggak ceramah, dengerin. Ini sekarang bagaimana mau dengerin, dianya ngobrol di handphone. Begitu pulang, masya Allah boncengan lagi, keserempet truk. Amin, amin. Begitu keserempet truk, mati dua-duanya. Nggak ada yang mau aminin lagi. Habib sadis ini. Tapi suka bingung anak-anak muda tahu ilmu. La taqrabu, jangan deketin zina, tapi dempetan, tapi boncengan. Coba lihat kayak sahibul hajat nih. Nih laki baru namanya. Punya yang didemenin, datengin orang tuanya, Al-Fatihah, minta kasih waktu saya 1-2 tahun untuk datang lagi untuk menikahi putri ibu atau bapak. Ini baru gentleman. Tahu gentleman? Kalau kata orang Ancaran, gentleman. Laki tuh laki namanya. Ini enggak, belum nikah, belum halal, udah bawa ke sana, bawa ke sini, walaupun datang ke majelis. Begitu mati keserempet truk, malaikat satu datang, malaikat Ridwan. Ini ahli sorga katanya. Masuk udah, habis pulang majelis. Malaikat Malik nggak terima. Tar dulu Ridwan, tar dulu. Ini anak sedang bermaksiat. Loh, kenapa? Ini orang kan keluar dari majelis. Loh, sedangkan dia bukan mahram. Tuh coba, malaikat bikin keder nggak? Yang satu mau masukin ke neraka, yang satu masukin ke surga. Ini buat anak-anak muda nih semuanya nih. Buat anak muda, tolong jaga akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beberapa hari yang lalu, ana yakin malam tahun baru paling banyak anak muda. Betul nggak? Nggak ada aki-aki ngerayain tahun baru, nggak ada. Nggak, kedengar petasan kaget meninggal, nggak jantung. Coba anak-anak muda, subhanallah di jalanan. Itu malam tahun baru itu acara di Pabuaran Cirebon. Lagi di perjalanan motor, masya Allah anak muda, brand berisik, yang wah masya Allah. Dan subhanallah, dan ana yakin itu adalah Lailatul Ghafilin Akbar. Lailatul Ghafilin Akbar itu malam yang lalai, seluruh dunia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, alhamdulillah setiap negara ada ngeredam daripada murkanya Allah. Alhamdulillah Jawa Barat masih ada Cirebon yang bikin majlis untuk ngeredam daripada murkanya Allah. Jakarta semua majlis-majlis taklim bikin acara untuk ngeredam murkanya Allah. Tapi apa boleh dikata, di puncak daerah Cianjur ada 4 bis jatuh ke jurang, 2 mobil pribadi semuanya mati. Habis merayakan tahun, coba apa manfaatnya? Mayanfa, nggak ada manfaat sama sekali. Coba orang yang hadir di dalam suatu majlis, lagi adanya kembang api, lagi wah udah macam-macam deh tuh. Yang minuman kesana kesini, yang namanya kalau di Jakarta kemarin begitu ngelihat, walaupun Anang udah jarang pulang ke Jakarta, tapi laporan sering tuh datang. Habib, masya Allah di banjir kanal timur, banjir kanal timur itu arah ke Kalimalang, itu banjir kanal timur. Terdapat kondom sebanyak-banyaknya di pinggir kali. Lo bisa bayangin nggak? Gimana itu? Bermaksiat berjamaah. Maksiatnya berjamaah, syuf. Kalau kita sholat berjamaah masuk di akal, sholat berjamaah makgul masuk di otak kita. Ini tapi kalau kita bilang maksiat berjamaah, nah itu malam tahun baru kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Cukup murkanya Allah mau sampai kapan? Mau sampai negeri ini kita ditebalikin. Kaum Nabi Allah Lut, murkanya Allah ditebalikin kotaknya, yang atas ada di bawah, yang bawah ada di atas, semuanya mati. Mau tunggu Indonesia mau digituin sama Allah? Na'udzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah kita masih punya guru-guru yang taat kepada Allah, yang setiap malam berzikir, bermunajat, beristighfar, agar hambanya, agar tetangganya, agar masyarakat yang terdekat dijauhin daripada bala bencananya. Makanya bersyukur sama Allah. Apalagi yang dikenal nih Kampung Lengkong, luar biasa. Jebolannya jebolan akhirat semuanya. Ini kalau Anda suruh bicara di sini Anda bingung. Yang kita ngajak ngomong kiai, ilmu lebih jauh tinggi, Anda baru netes kemarin ini. Yang mestinya dinasehatin kita, tapi minta maaf kiai. Minta maaf, minta ridhanya. InsyaAllah mudah-mudahan selalu dapat ngebimbing kita, insyaAllah.
Anda juga butuh ilmu, bukan berarti orang megang mic terus dakwahnya udah luar biasa. Enggak, ini tukang ngomong namanya orang dakwah tuh. Tukang ngomong, hati-hati. Kadang suka ada ulama yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah. Udah banyak belum? Udah banyak? Udah tahu yang mana? Yang pertama suka nyesatin orang, suka mengkafirkan orang, suka dibilang wah udah murtad keluar dari agama. Tuh hati-hati, tuh ulama-ulama begitu pertanggungjawabannya luar biasa itu di hadapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita nggak usah, bahasa kita nggak usah kasar-kasar kayak begitu, nggak usah. Udah cukup doain ya Allah beri mereka hidayah untuk kembali kepada kita. Yang insya Allah mudah-mudahan mereka kan saudara kita juga. Bahas nikah nggak nih? Mau bahas nikah nggak? Pengantinnya mana pengantinnya? Hah? Calon pengantinnya mana? Tidur kali. Kita disuruh ngomong dia tidur. Ini calon pengantin mesti di atas panggung ini. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis beliau mengatakan, nih buat yang jomblo-jomblo nih. Siap-siap lo, sedih lo, sedih. Benar-benar. Nabi SAW mengatakan miskin 3 kali miskinnya. Miskinnya 3 kali bagi seorang lelaki yang mampu tapi dia tidak menikah. Sian lo. Gue udah nikah, kaya gue. Ini masih bahasa Betawi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa ya. Biar luas gitu. Kalau ngomong kaku-kaku, antum mau pegang nggak kaki anda dingin nih di depan kiai anda bicara ini. Jadi ngelenturin diri jadinya nih. Yang perempuan juga dikata begitu, miskin. Seorang wanita yang mampu untuk menikah tapi tidak menikah. Miskin. Mudah-mudahan keluar dari sini dapat jodoh yang saleh-salehah. Yang pacaran ada nggak yang pacaran? Ada yang pacaran? Mudah-mudahan selesai dari sini putus semuanya. Amin. Yang teriaknya kencang nggak laku-laku berarti. Masya Allah. Tidur, pengantinnya tidur. Ada, sini dong. Kenalin dulu nih, ini semua pada mau kenal sama antum ini. Nih dia tuh, Masya Allah. Wajahnya beda ya? Beda, yang sebentar lagi mau halal loh. Masya Allah. Umurnya berapa? Umurnya berapa Kang? 27. Tuh 27, udah lewat 2 tahun. Habib berapa waktu nikah? 30, lewat 5 tahun. Tapi alhamdulillah masih laku. Daripada lu enggak. Udah dikata miskin sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menjelaskan lagi, orang yang menikah, orang yang mampu, orang yang selalu bersamaan dengan istrinya penuh dengan rahmah. Nih biar ada giroh pengen nikah nih. Yang laki nih kadang suka bingung juga Kiai. Kadang orang kalau minta air, Habib doain Bib biar hati tenang, Habib doain Bib biar iman tambah, kan begitu ya? Doain Bib biar bisa ibadah, kan begitu doanya ya? Ini enggak, Bib doain Bib biar cepet nikah. Hah? Lu kata gue dukun? Nah kali minta air bis itu langsung berubah, nikah kaya ganteng. Kan enggak, yang namanya udah diminta doa, minta doa aja. Kadang Anda suka bingung, Anda tanya balik, ente minta doanya di air, mintanya mau cepat nikah, Anda tanya kerja enggak? Masih nganggur Beb, sampai budak juga nggak kawin-kawin. Lah iya, coba yang kerja jejerin duitnya di pinggang, insya Allah laku. Perempuan mana juga ngelirik, kan begitu. Yang perempuan juga jangan minta mahar mahal-mahal. Kata Nabi Muhammad, wanita yang paling kaya, wanita yang maharnya paling murah. No, mikir langsung, ya Bib mau makan apaan? Bedak aja udah berapa? Udah nggak usah pakai bedak, tepung aja tepung. Masya Allah. Tapi yang laki juga harus menghargai wanitanya, dia hargai. Maharnya kasih yang tinggi, 100.000 lumayan. Lo mahar yang penting kan ikhlas, betul nggak? Si perempuannya mau, iya orang tua nggak bisa ikut campur. Jangan kayak ada tuh satu di daerah mana, kalau nggak salah Kalimantan wala Sulawesi, mahar lulusan SD perempuan 20 juta, lulusan SMA 40 juta, lulusan S1 100 juta,
Lulusan S3 300 sampai 800 juta. Dan itu wajib. Itu wajib. Tuh perempuan harganya segitu. Kesian tuh perempuan punya harga. Coba orang Lengkong, Anda mau tanya yang perempuan, ada harganya nggak? Ada harganya nggak? Ayo jujur. Hah? Kalau perempuan Lengkong nggak ada, siap-siap yang jomblo. Besok ngelamar kemari semuanya. Kalau kata Nabi, kalau yang namanya yang ada sahabat Nabi, ada satu sahabat Nabi ini kalau kita bilang, kalau dibilang jelek dosa kita. Kalau dibilangnya buruk juga dosa. Ya ini deh. Kurang lebih jalannya bongkok. Jalannya orangnya hitam. Orangnya hitam. Hidungnya pesek. Loh, kalau udah mau ngomongin hidung aja tersinggung dah. Hidungnya pesek. Tinggalnya di samping Ka'bah. Anda lupa namanya ini siapa nih? Apa? Hulaibib ya? Ya, Hulaibib. Beliau ditanya oleh Rasulullah, wahai Hulaibib, apakah Anda ada keinginan untuk menikah? Umurnya udah 47 tahun. Ada ya Rasulullah, pasti hamba normal. Ada nggak perempuan yang dicintai, yang diinginkan? Ada ya Rasulullah. Siapa? Ada di saat itu namanya Maryam. Namanya Maryam. Dan dia ini, Maryam ini kembang desa di Mekah. Nabi langsung terfikir, wah Maryam ini yang cantik ini. Berarti kan Hulaibib normal. Carinya yang cantik, kan begitu? Kaya. Tapi jangan tersinggung juga nih. Begitu sampainya, engkau ingin dengan Maryam? Ingin ya Rasulullah. Ya udah ayo ikut. Tapi aku takut ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta, nggak punya uang hamba. Udah ikut, aku yang melamarnya, kata Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Ini Nabi kalau ada orang mau nikah senang luar biasa. Walaupun nabinya nggak ada saat ini, Nabi ada di Allah, selalu ada di hatinya kita. Saat orang menikah, maka Nabi SAW hadir di tempat tersebut. Kenapa? Mengaminkan dari doa-doa orangnya. Yang insya Allah mudah-mudahan pernikahannya dilanggengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah ke rumah Maryam, Rasulullah ketok rumahnya. Assalamualaikum, abahnya Maryam yang ngebuka. Begitu dibuka, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa gerangan datang ke rumahku? Senang hati hamba bisa datang kedatangan Rasulullah. Aku ingin melamar putrimu. Wah, makin senang si bapak. Alhamdulillah anak saya mau dilamar sama Rasulullah, katanya. Loh bukan buat aku, kata Rasulullah, melainkan buat Hulaibib. Diam tuh bapak. Enggak deh Rasulullah, enggak. Suruh pulang aja, suruh pulang. Terkenal Hulaibib ini orangnya jorok, mandi enggak, tapi tukang bersihin Ka'bah. Berarti ada berkahnya enggak? Nih yang jadi merbot nih. Yang bersih ya, jangan ikutin Hulaibib, ntar nggak laku-laku lagi. Akhirnya si Hulaibib ini ngumpet di belakang pintu. Rasulullah ada di depan. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Hulaibib. Enggak ya Rasulullah, hamba tidak terima, kata si bapaknya si Maryam. Akhirnya subhanallah, Rasulullah keluar baru 3 langkah. Maryam panggil, wahai ayahku, siapa yang datang? Yang datang Rasulullah bersama Hulaibib. Ngapain? Ada perlu apa? Ingin melamarmu. Untuk siapa? Untuk Hulaibib. Terima kata Maryam. Kenapa? Karena yang melamar baginda Nabi Muhammad SAW. Hulaibib begitu dengar loncat, dia ambil kawat di rumahnya si Maryam. Kawat udah gitu bekarat, diambil, diputer-puter jadiin cincin. Bisa bayangin nggak? Antum bisa kebayang nggak nih? Ini, oh di sini ada perempuan juga. Maafin nggak nengok-nengok ya. Takut jatuh cinta maksud itu. Bisa bayangin nggak? Kawat ambilnya di rumah Maryam, yang dilamar Maryam, modalnya mana? Ini nggak ada modal si Hulaibib nih. Dia ambil kawat, dipelintir-pelintir, dimasukin. Ada maharnya wahai Hulaibib? Ada ya Rasulullah. Nih kawat bekarat. Kawat bekarat jadi mahar untuk pernikahannya antara Hulaibib dengan Maryam. Dan subhanallah, sampai detik ini di kota Mekah terdapat keturunan dari Hulaibib bersama Maryam sebagai hafizul Quran, sebagai imam-imam besar di Masjid Nabawi dan Masjid Mekah Al-Mukarramah. Semua berkah daripada perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Coba lihat keberkahannya karena melamar yang lamar Nabi, keturunannya luar biasa. Kalau di sini yang lamar kiai, terima. Ada kiai, ada kesepuhan ngelamar,
lihat orangnya pesek, matanya sipit. Terima, kenapa? Berkahnya ambil bawa ke rumah. Kenapa? Keturunan menjadi keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bib jangan kawat karat juga. Bahaya Bib. Ini perumpamaan, besok jangan lu ambil kawat. Ambil cari rezekinya, ada berapa bawa. Ini ngelamar tuh namanya. Betul nggak? Betul nggak? Bener. Emang udah siap? Apal kagak? Hah? Pakai kawat emang? Pakai kawat juga katanya. Udah hafal gabil tu tadwijah wa nikah bil mahal mazkur, udah hafal belum? Udah. Jadi diapalinnya kayak sebulan belumnya nih. Udah hafal tuh. Lihat subhanallah, orang menikah lihat mukanya berseri-seri ya. Indah, hidupnya senyum aja. Belum loh, belum. Ntar 2 minggu, 3 minggu habis nikah pusing lah. Tapi benar ini kata Nabi Muhammad SAW. Nabi ini orang manusia nggak pernah dusta. Nabi nggak pernah berdusta. Ingat, orang habis nikah ujiannya luar biasa. Ana pribadi, ana cerita diri ana. Ana setelah menikah 3 bulan makan kecap sama tempe. Benar-benar kalau nggak percaya tanya istri ana. Lagi dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil cuman makan tempe sama kecap. Ngajar cuman 1. Ana nikah Syawal. Setelah itu nggak ada job, nggak ada job. Tahu job, tahu job. Nggak ada kerjaan, nganggur. Nggak laku, Habibnya nggak laku. 3 bulan kosong, masya Allah, kecap tempe. Anda pikiran anak gue jadi hitam dah nih. Lo bisa kebayang nggak? Tempe kecap kan kesian juga. Sampai-sampai Anda bilang sama istri Anda nih, subhanallah, emang bidadari tuh istri Anda tuh. Amin. Ya sakit hati ya. Subhanallah, nggak apa-apa Kak, insya Allah nanti ada rezekinya, amin katanya gitu. Begitu umur 2 bulan menikah nih, lagi hamil tuh, hamil 2 bulan, subhanallah anak ketemu Habib Umar bin Hafid di Jakarta, ada di rumah, lagi makan di rumah Haji Sulaiman, abah angkat dari Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Insya Allah mudah-mudahan Haji Sulaiman Allah lapangin kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Insya Allah mudah-mudahan guru kita lah Habib Gures, Allah panjangkan umur, Allah berkahkan ilmunya, Allah berikan kesehatan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketemunya di sana. Begitu ketemu Habib Umar, sebelumnya ini Habib Gures mengatakan, Rifki bisa nggak bikin harisah, bubur Hadramut? Tahu bubur? Lu taunya bubur ayam doang. Bubur harisah itu dari gandum itu pakai daging. Kalau bubur harisah itu kesukaannya Habib Umar bin Hafid. Bikin bubur harisah untuk 80 orang. Begitu sampai di rumah Haji Sulaiman, keluarin bubur harisahnya, kasih nasi mandi, ngasih harisahnya. Begitu selesai, ditanya siapa yang bikin harisah, Habib Gures nunjuk, Abdullah Rifki Bib. Nah, apa mau berkahnya apa kata Habib Umar? Wah, mau Bib, tidur di paha boleh nggak? Boleh, sini kata Habib. Dibuka peci ana, diusap sambil dibacain Rabbi faj'al mujtama'na ghayatul husnul khitami. Dibacain itu qasidah amin. Terus kata Habib Umar, barakallahu fiik. Ana bilang sama Habib Gures, Bib, mintain dong nama buat anak ana bilang gitu. Umur 2 bulan tuh di kandungan. Dibilangin, Bib, Rifki istrinya lagi dalam keadaan mengandung 2 bulan. Minta nama Muhammad Fagih katanya. Kontan langsung dijawab Muhammad Fagih. Begitu sebutin, Bib, nama perempuannya mana Bib? Masa nama laki doang, ntar begitu keluar nggak punya kelamin repot. Nggak perempuan nggak laki. Udah kata Habib Gures, udah kalau udah laki udah pasti laki keluar. Subhanallah, begitu lahir bener laki, ganteng, hidung mancung, mata sipit. Anda lagi bilang, ini anaknya Ahok kali. Lah bisa bayangin nggak hidung mancung, mata sipit, kan bingung. Subhanallah, 8 bulan keluar Muhammad Fagih, laki. Subhanallah, luar biasa. Selepas itu doanya Habib Umar, setelah Habib Umar pulang, insya Allah rezekinya Allah buka katanya, insya Allah diberkahin kehidupannya, amin Habib. Subhanallah, masuk bulan ketiga Allah kasih tuh rezeki rumah di Jakarta. Alhamdulillah. Ingat, yang penting kita serahin diri sama Allah, jangan nuntut apa-apa sama Allah, jangan nuntut. Kita dituntut sama Allah repot. Loh iya repot, kita sholat kagak minta masuk sorga, emang sorga punya baba lu? Lo iya kan, kita sholat 5 waktu, itu juga kalau iya, kalau ingat, kalau nggak punya duit baru sholat.
Coba kalau lagi kaya, lupa kita sama Allah, jangan begitu ya. Biasanya ujiannya ada tuh ntar tuh. Kalau orang udah nikah bukan berarti cuman urusan biologisnya, bukan. Ingat, ibadahnya kita jadi nambah. Pandang-pandangan mata, rahmah turun. Pandang-pandangan mata nih, pegangan tangan, rontok dosa kecil kita. Tuh yang nikah tuh, besok gandengan aja, kemana aja gandengan. Biarin deh, orang kata kayak gajah sirkus juga nggak apa-apa. Pokoknya pegangan tangan udah. Kenapa? Rontokin dosa kecil, pandang-pandangan mata, rahmah, kasih senyum satu sama lainnya luar biasa. Nih perempuan kalau udah dikasih duit dandan. Nih kadang perempuan juga kelewatan, Bu. Bu, sayang nggak sama suami? Sayang. Kalau suami pulang dandan. Bu, tahu Siti Khadijah nggak, Bu? Kenal? Sok tahu lu ah. Kenal aja. Siti Khadijah tahu, Bu? Tahu siapa, Bu? Siapa bilang? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat keberkahannya seorang istri. Ini sampein ntar sama istri nih. Sebelum malam pertama cerita ini dulu. Jangan ngebet-ngebet. Habis kan kalau begini kan ada bantalan tuh. Masa kiai yang kita omelin tuh. Siti Khadijah semasa akhir dalam hidupnya. Akhir, detik-detik terakhir hidupnya. Beliau ini paling tahu kapan Rasulullah datang, kapan Rasulullah singgah, beliau tahu. Di saat itu Rasulullah, Siti Khadijah mengatakan kepada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah." Siti Khadijah dalam keadaan nggak bisa bangun dalam waktu yang cukup lama. Di dalam keadaan tertidur, Siti Khadijah manggil Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, wahai putriku, sebentar lagi ayahmu akan datang," katanya. "Tolong dandani aku," kata Siti Khadijah. Siti Khadijah dalam keadaan sakit, tidak kuat berdiri. Setelah didandani oleh Siti Fatimah, datanglah Rasulullah. Begitu datang Rasulullah, "Assalamualaikum." Siti Khadijah bangun dari tempat tidurnya, berdiri tegak, yang selama 3 bulan tidak pernah bangun dari tempat tidurnya. Buang air di tempat, buang air besar, buang air kecil di tempat. Siti Fatimah yang mengurus dari Siti Khadijah. Begitu Rasulullah datang, bangun Siti Khadijah dalam keadaan senyum, semeringah, nggak ada wajah pucat, nggak ada kelihatan sakit. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, mau minum apa?" Langsung masuk ke dapur, dibikinin kopi oleh tangan Siti Khadijatul Kubra. Begitu sampainya udah dikasih ke Rasulullah, "Ya Khadijah, aku tidak dapat lama di tempat ini. Aku harus berjalan lagi, dakwah lagi." "Ya Rasulullah, iya baik, doakan aku dan hati-hati di perjalanan," kata Siti Khadijah. Saat baru 10 langkah keluar dari rumah, Siti Fatimah lari menangis berjumpa dengan Nabi. "Ya Rasulullah, jangan engkau pergi dulu. Ibu keadaannya telah meninggal dunia." Siti Khadijah sebelum meninggalnya nyelamatin Nabi, berikan sesuatu yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau istri-istri kita sekarang bagaimana, Kiai? Bayangin nggak? Mau nikah wangi luar biasa, betul? Udah punya anak 1 mulai berubah. Apalagi kalau habis dari dapur seadanya, betul? Bu, kasih yang sempurna. Ngapa, Bu? Buat Kiai itu, buat lakinya tuh, kasih yang sempurna. Kenapa? Ibu mau nggak langgeng? Mau nggak dapat rahmah? Kasih senyuman sambil baca sholawat, senyum di kopi, ngasih senyum aja. Laki mau tidur senyumin aja. Nggak apa-apa dikata gila. Yang penting lakinya senang. Udah laki susah, jalan dari pagi, pulang malam, kayak Bang Toyib. Bang Toyib mending kagak pulang tuh. Kalau laki kita kan alhamdulillah pagi-pagi pulang malam dalam keadaan sehat walafiat. Keringatnya Masya Allah sampai nembus-nembus tuh sampai ke mana baju dalamnya. Nyari keringatnya ini nyari nafkah buat kita. Insya Allah keringatnya diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang sampai di rumah kasih senyuman, bikinin kopi, ibu dandan, kan luar biasa. Ini kagak. Udah datang malam, datang ke ibu, ibu juga nggak mandi-mandi dari pagi. Begitu ditanya masak apa? No ada no ikan asin. Dia gimana laki nggak mau darah tinggi? Tempe ikan asin, tempe ikan asin. Ini darah tinggi. Mintanya banyak, mintanya lagi, Bu. Nih satu lagi nih. Nih pengen ngasih tahu bener-bener. Apa yang dikasih oleh suami berkah. Nikmatin, jalanin, dan suka maupun nggak suka jalanin.
Nabi Muhammad SAW bisa bayangin nggak? Kalau laki kita datang pulang bawa kasih duit 50.000 masih bersyukur sama Allah. Nabi Muhammad pulang ke rumah nggak bawa apa-apaan, ditanya dalam keadaan lapar, ya Aisyah, adakah makanan di atas meja? Apa jawaban dari Siti Aisyah? Tidak ada makanan sedikit pun ya Rasulullah. Baik ya Aisyah, kalau begitu aku berpuasa. Ada nggak suami kita kayak begitu? Ada nggak? Ada nggak ibu tahu-tahu nggak makan diam, tahu-tahu ya Rasulullah izin ya, aku juga ingin berpuasa. Wahai suamiku izin juga aku ingin berpuasa. Ada nggak yang begitu? Kagak, ibu malah ke tetangga makan di rumah tetangga. Nah kalau laki dalam keadaan pegang perut, udah perih makan kagak. Subhanallah, udah alhamdulillah dikasih 50.000. Senikmat-nikmatnya jalanin, nikmatin. Kenapa? Karena itu keberkahan rumah tangga kita. Coba nyari duit halal susahnya setengah mati, nyari duit haram gampangnya luar biasa. Pilih dah tuh mau yang mana, mau yang halal apa yang haram? Mau yang halal apa yang haram? Kalau mau ngasih yang halal, ibu juga ibadah. Tengah malam bangun, sholat tahajud, sholat taubat, minta sama Allah, baca waqiah, baca doa sholat duhanya dibaca. Setelah 2 rakaat, jangan 2 rakaat sholat duhanya, ambil 6 kalau enggak 8. Itu jadi orang kaya raya. Syukur-syukur 10 sampai 12. Bu Habib kapan masaknya? Itu syukur suami jalan kerja, ibu ibadah, angkat tangan doa, laki jalan luas aja jalannya, licin, rezekinya banyak. Ini kagak sholat, kagak tahajud, kagak. Ibu bangun malam iya, cuman ke kamar mandi. Pulang masuk ambil cuci kaki tidur lagi. Jangan bangun sholat bantuin doa. Nih ibaratnya kalau main bola. Bola lagi di umpan lambung. Tahu nggak umpan lambung? Ngerti nggak? Ngerti nggak bu? Lambung, bukan lambung ini, bukan lambung tuh. Lagi di umpan lambung. Nih laki kan lagi jalan nih, lagi nyari rezeki. Nah, tahu-tahu ibu angkat tangan kayak kiper kan ya? Kayak kiper nggak? Kayak kiper begitu angkat tangan, bolanya ditangkap sempurna. Sempurna nggak? Itu yang ibu tangkap rezeki. Kalau ibu angkat tangan doa bolanya datang, alhamdulillah. Ibu nggak doa jangan harap dapat rezeki. Lancarnya doa seorang suami, rezekinya suami doa dari istri. Sampai menangis seorang istri, maka Allah buka arsy-Nya Allah, Allah tumpahkan rezeki yang begitu besar kepada suaminya. Tuh doa deh, nih malam jangan ada yang tidur, zikir sama Allah, doa sama Allah. Besok anak sekolah, biarin anak sekolah, yang penting doain biar anak jadi anak yang soleh. Yang namanya suami dapat rezeki yang berkah. Satu lagi, yang namanya menikah itu banyak untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Di khutbah nikah kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Menikah itu buat menambahkan ketakwaan kepada Allah, bukan menjadi hamba yang tidak jadi bertakwa. Yang sebelum nikah getol banget ibadah, begitu nikah boro-boro, baca Quran enggak, sholatnya enggak, sunnahnya tidak, sedekahnya enggak, lupa kenikmatan. Apalagi kalau punya istri cantik, bawaannya pengen jalan aja ngenalin ke orang-orang. Hati-hati, kecantikan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setiap kali setelah menikah, Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, nih dengerin nih, malam pertama Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, mau denger nggak? Tapi kita aja ngobrol berdua. Sayyidina Ali sama Siti Fatimah saat setelah dinikahkan, di malam pertama Sayyidina Ali ambil wudu, izin sama Siti Fatimah, ya Fatimah, aku ingin sholat sunnah 2 rakaat. Silahkan wahai suamiku, sholat 2 rakaat. Ya Fatimah, boleh nggak nambah 2 rakaat? Silahkan wahai suamiku, sholat lagi. Nambah lagi, boleh. Akhirnya Siti Fatimah masuk ambil wudhu kembali, berdua-duaan sholat 2 rakaat. Sampai nggak sadar tahu-tahu isyraq, datang sholat subuh. Ikutin tuh. Boro-boro beb, begitu datang tamu lama banget, bubar ngapa sih? Nikahnya hari apa? Kemis. Oh besok kirain Kemis. Mancan Kemis, mancan habatus sauda banyakin. Bahaya juga. Sampai mana tadi? Sayyidina Ali salat nggak kelar-kelar sampai ketemu subuh, berdua-duaan ibadah kepada Allah di malam awal pernikahan. Tuh kira-kira kita bisa nggak begitu tuh?
Susah beb, udah nggak sabar, kancing aja kita lupa. Ya, tahu nggak kancing? Kancing kan main betot aja itu. Subhanallah, ambil adab akhlaknya Nabi SAW. Kasih ajaran dulu agamanya, sholat sunnahnya dulu, habis itu zikir dulu sama Allah bareng-bareng, doa bermunajat bareng-bareng, habis itu eng dah. Ya kalau itu sih nggak perlu diceritain, udah apal udah. Ya ini anak-anak muda makanya nikah cari rezeki yang halal untuk ngelamar seseorang, untuk dijadiin nikah. Satu, niatin untuk nambahin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, nikah itu luar biasa, luar biasa. Kalau kita ngomongin nikah nggak kelar-kelar, pengen kawin lagi. Setuju nggak? Setuju nggak? Ragu-ragu yang sebelah sono. Kalau seandainya setiap orang yang menikah punya niat dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka sempurna kehidupannya. Nikah itu ada 5 hukumnya. Kadang ada, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi haram. Nih subhanallah nih, bisa jadi haram. Kenapa? Yang bikin dia tuh jadi lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haram menikah. Ini kita kan ngambil sunnah kalau menikah. Ya, orang yang tadinya ibadah, dia sholat sendiri pahalanya 1, sholat berimaman berjamaah dengan istri 40 derajat Allah angkat. Bukan nikmat nggak? Nikmat daripada satu ngumpulin kan lama. Coba kalau berjamaah sama istri 40, wah luar biasa. Makanya ibadahnya yang banyak. Kalau ibadahnya banyak, limpahan rezekinya luar biasa. Ikutin apa yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai seorang istri dan punya kelembutan seorang istri hatinya. Kalau punya uang, istri jangan pelit sama suami. Ada nggak di sini begitu? Ada nggak? Enggak mah, orang lengkong mah kaya-kaya. Baik-baik sama suaminya, baik-baik, nggak boleh pelit. Siti Khadijah, tahu Siti Khadijah tuh kaya raya luar biasa. Luar biasa kaya rayanya. Sampai miskin, tidak memiliki apapun, semua hartanya diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jalan dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah datang ketemu Siti Khadijah, menangis Rasulullah begitu melihat Siti Fatimah sedang disusui oleh Siti Khadijah, yang keluar bukan ASI melainkan darah segar. Sampai di dalam riwayat tidak ada ASI, yang keluar hanya darah segar. Sampai Rasulullah menangis, lalu dikatakan, ya Khadijah, engkau dulu perempuan yang kaya raya, engkau yang serba cukup, engkau memiliki kesempurnaan di dalam hidupmu. Lalu engkau setelah menikah denganku habis semua hartamu, engkau menjadi wanita yang miskin. Seandainya engkau ingin berpisah denganku, maka pisahlah denganku, aku akan terima. Apa jawaban Siti Khadijah? Wallahi, engkau adalah pujaan hatiku. Tuh lihat seorang istri tuh. Engkau adalah pujaan hatiku, engkau adalah kekasihku, engkau adalah kekasih yang dikirimkan oleh Allah untukku. Seandainya ya Rasulullah, apabila aku mati terlebih dahulu, engkau membutuhkan uang, engkau membutuhkan harta untuk dijadikan jalan dakwahmu, untuk dijadikan di jalan dakwahmu, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, kau jual, kau jadikan itu sebagai jalan dakwahmu ya Rasulullah. Tuh seorang istri luar biasa nggak? Itu Siti Khadijah. Siti Khadijah dalam keadaan hamil ngasih makan sama Rasulullah dalam keadaan di atas bukit, di atas gunung, naik memanjat membawa makanan pagi siang malam, dalam keadaan mengandung daripada Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Pengorbanan seorang istri. Ya sekarang kita ngomongin seorang istri terus. Ya, ini buat pelajaran si laki-laki. Ntar juga bisa ngasih pelajaran buat istrinya. Ya insya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini bukti rasa syukur sahibul hajat, calon pengantin ini menjadi penyebab kita pun dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir setuju nggak? Setuju lah, udah jam 11 ya. Doa aja, doa ya. Doa nggak? Belum. Waduh. Kayaknya long time nih, long time. Tahu long time? Tahu nggak? Makin panjang waktunya nih. Ya udah kalau gitu sampai jam 2 ya. Sampai jam 2 mau? Mau? Semangat. Masih suka? Masih mau dengerin? Anda udah nggak mau.
Jam 2 kalau kata orang Betawi bisa memeniran mulut. Tahu memeniran? Copot nih bibir copot. Sampai jam 2 ceramah tuh. Subhanallah, ini perjalanan pernikahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita. Dan yang insya Allah mudah-mudahan ini perkumpulan penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Yang udah menikah belum diberikan keturunan, Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Ini semua yang dipilih oleh Allah. Ingat, kita ini milik Allah. Kita milik Allah. Kita bukan milik orang tua kita. Kita bukan milik suami kita. Kita bukan milik istri kita. Kita bukan milik anak kita. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun akan Allah ambil, terserah Allah. Itu haknya Allah. Kapan kita kembali kepada Allah, itu pun haknya Allah. Nah, tinggal kita siap-siap. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, maka hiduplah kalian merasa hidup kalian 1000 tahun lamanya. Siapa yang tahu saat ini kain kafan kalian sedang ditenun? Siapa yang tahu kain kafan kalian saat ini sudah ada di pasar? Siapa yang tahu kain kafan ini akan besok kita pakai di dalam kehidupan kita? Maka cepat kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, duduk bersama di hadapan para alim ulama yang insya Allah kalau kita udah dekat sama ulama jauh dari bala. Dari yang namanya udah nggak enak, udah. Kita punya ulama khususnya di daerah Lengkong ini luar biasa, ulama-ulama, kiai-kiainya, kesepuhannya luar biasa. Kalau kita tanyain anak kecil aja kalau udah ngebahas nahwu sharaf luar biasa. Tuh baru bocah gimana tuanya. Luar biasa, alhamdulillah, insyaallah ilmunya juga nyampe ke kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini suatu keberkahan dari Allah. Kita dikumpulkan di suatu tempat yang keberkahannya luar biasa. Orang yang pandai bersyukur maka akan dilipat gandakan syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perbanyak juga beristighfar kepada Allah. Istighfar kita mohon ampun kepada Allah. Mau kaya, mohon ampun sama Allah. Ingin segala hajat dikabulkan, mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangi oleh satu pemuda. Wahai Sayyidina Ali, aku ingin kaya raya, perbanyak istighfar kepada Allah. Lalu datang lagi pemuda yang kedua. Wahai Sayyidina Ali, kebunku dalam keadaan kering. Pengen dalam keadaan kebun ini berkah, banyak buahnya, panen, berbanyak istighfar, kata Sayyidina Ali. Yang ketiga datang lagi, Sayyidina Ali, aku belum berjumpa dengan jodoh, doain, berkahin, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dipertemukan jodohnya. Apa jawaban Sayyidina Ali? Perbanyak istighfar. Sampai sahabat datang kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, 3 pemuda dengan hal yang berbeda, engkau kasih jawaban yang sama. Ada di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Ingat, Allah itu Maha Kaya, penyubur dari segala sawah, kebun dan ladang. Allah berikan kekayaan tersebut, maka akan dilimpahkan keberkahan kepada kalian. Maka beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar kepada Allah. Setiap kita beristighfar kepada Allah, Allah akan mengenal kita. Oh, ini hambaku yang sedang memohon ampun kepadaku. Ingat, setiap kali kita bermunajat kepada Allah, kita mengangkat kedua belah tangan. Ingat, Allah ini Maha Pemalu. Allah Maha, kalau kita malu-maluin. Kalau Allah Maha Pemalu, kita ini malu-maluin. Udah tinggal di buminya Allah, dari ujung rambut ujung kaki punyanya Allah, tapi maksiat di hadapan Allah. Malu nggak? Malu nggak? Sangat memalukan. Tapi Allah enggak. Allah ini Maha Pemalu. Dikala saat seorang hamba menengadahkan tangan kepada Allah, Allah sibuk. Allah sibuk sampai malaikat menanyakan, ya Allah, apa yang engkau akan berikan? Apa engkau yang akan engkau lakukan, wahai Allah? Sampai-sampai dari tadi aku melihatmu dalam keadaan sibuk luar biasa. Apa jawaban Allah? Wahai malaikatku, lihat, itu seorang hamba sedang menengadahkan tangan dan berharap kepadaku. Apabila aku tidak memberikan, maka aku sungguh malu apabila aku tidak memberikan daripada hajat daripada hamba-hambaku. Allah Subhanahu wa taala malu. Kita minta nggak dikasih. Haknya Allah, Allah mau nggak kasih kita. Itu haknya Allah. Ingat, sini umur yang paling banyak siapa? Ada nggak umur 80 tahun di sini? Ada? 70 deh, 70 ada? Coba yang tanya umur 70 pernah nggak minta doa selama hidupnya sampai umur 70 tahun, minta ya Allah beri hamba oksigen untuk besok hari. Ayo coba, ada nggak yang minta? Tapi dikasih nggak sama Allah?
Enggak minta aja dikasih. Gimana minta? Ayo bayangin. Enggak minta, kita sampai capek tabung oksigen kita taruh di mulut kita kalau kita minta. Kita enggak minta, Allah kasih. Kita bisa bayangin Allah udah kasih kesempurnaan buat kita. Dipasang-pasangin laki dengan perempuan. Ini ada laki sama laki. Astagfirullahaladzim. Perempuan sama perempuan udah gitu dihalalin lagi. Nauzubillah min dzalik. Ini negeri maunya jadi apa ini negeri? Kita doain deh semoga pemimpinnya Allah kasih hidayah udah. Kalau kita bilang cepat mati kesian juga belum tobat. Ya kita doain biar dapat hidayah, kasih tobat cepat mati. Lu ujungnya kan mati juga. Yang penting udah tobat, nyicipin namanya surga. Kalau doa juga jangan kejam-kejam juga. Doain juga biar dapat hidayah, habis itu mati nggak apa-apa. Amin. Akut banget lu amin. Coba kita lihat. Yang laki sama laki dihalalin, yang perempuan sama perempuan dihalalin. Ya alhamdulillah, sama perempuan sama laki. Oh, sama perempuan. Alhamdulillah, kirain habis diketok sama MK, wah nikah masal laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jangan ya, hati-hati. Aurat dijaga, yang laki dijaga, yang perempuan dijaga, lisan juga dijaga. Hati-hati, semua larinya itu dari lisan kita. Kadang kita nggak tahu malu. Udah numpang di buminya Allah tapi betang-tang teng-teng berasa orang yang paling sombong kita. Sombong milik siapa? Sombong milik siapa? Kalau sombong milik Allah, iblis ilmunya jauh lebih besar daripada kita. Ilmunya iblis jauh lebih pintar dibanding kita. Lebih alim iblis dibanding kita. Karena pakai selendangnya Allah yang namanya sombong, diusir dari surganya Allah dan dikekalkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mau coba sombong? Mau coba sombong? Siap-siap neraka jahanam kita kerikilnya. Mau tahu neraka jahanam? Mau tahu? Pernah nggak lihat api di dunia? Api di dunia warna apa Pak? Merah. Panas nggak? Ya minimal angus. Betul. Warna biru ada nggak? Ada kompor gas ya. Api gas kan warna biru. Warna putih pernah lihat? Hah? Nggak pernah lihat? Tukang las, tahu tukang las? Tukang las itu apinya warna putih. Baja setebal apapun jebol sama itu api warna putih. Tahu neraka jahanam apinya warna apa? Hah? Tahu? Lu udah pernah ke sono lu? Gue baru mau ngasih tahu ini. Soalnya gue juga baru tahu. Udah tahu? Hitam warna api neraka jahanam, hitam. Subhanallah, dikala saat kita ingin masuk ke neraka jahanam, Allah kirimkan kita sendal. Disuruh pakai tuh sendal mau masuk neraka. Baik nggak Allah? Baik nggak? Mau masuk lu neraka? Kasih sendal tuh. Mereknya Careful lagi. Begitu kita pakai sendal, ubun-ubun kita yang pecah. Habis kita jadi debu. Dicemplungin kita ke dalam neraka. Lamanya 7.000 tahun. Di dalam riwayat 700 tahun. Ada yang 7.000 tahun. Coba bisa bayangin, itu baru sampai ke dasarnya. Tuh selama sampai ke dasar, wah dipanggang luar biasa. Kita putar sono, putar sini, balik sana, terbalik sini. Sampai gosong, sampai nggak berbentuk, sampai ke tempatnya. Tapi alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita sama Allah. Nabi Muhammad yang nyelamatin kita. Dikala saat Rasulullah mendengar tentang neraka jahanam, pingsan, nangis Rasulullah. 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya. Diketok oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, enggak dibukain kecuali Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Dibuka, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Fatimah, ada apa? Ya Rasulullah, 3 hari 3 malam engkau tidak makan, tidak minum, engkau tidak keluar dari kamar. Ada apa ya Rasulullah? Ada berita apa ya Rasulullah? Ya Fatimah, Allah ciptakan neraka jahanam untuk umatku. Nabi mikirin kita, neraka jahanam diciptain untuk kita. Tapi kita ini, ya Allah, emang dasar nggak punya, ya susah deh. Neraka jahanam diciptain untuk kita nih umat Nabi Muhammad. Tapi kitanya pura-pura nggak tahu. Sholatnya nggak mau, ibadahnya kagak, maksiatnya di buminya Allah. Ingat kaki ini dari Allah. Kapan Allah mau ambil ini kaki? Bebas. Mata ini dari Allah, mata yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang terbesar untuk hidup kita. Bisa bayangin nggak? Mata ini, seandainya mata ini Allah cabut, kenikmatan udah nggak ada di hidupan kita di dunia.
Bisa nggak seorang yang tidak memiliki mata tapi dia bisa menjadi presiden? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada kecacatannya. Ini yang luar biasa. Matanya diambil oleh Allah. Satu mata itu akan menimbang daripada amalan kita selama 1000 tahun. Maka tetap lebih berat mata kita. Coba kita bayangin. Mata dari Allah tapi kita gunain mata kita untuk nonton yang nggak baik. Kita untuk melihat yang bukan mahramnya. Kita harus memandang hak yang haram. Karena kita memakai fasilitas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada satu orang ahli ibadah. Di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau menjelaskan. Ada seorang orang yang ibadah. Hidupnya ibadah kepada Allah. Bermaksiat tidak sengaja di hadapan Allah. Bermaksiat tidak sengaja. Buru-buru dia taubat. Dan taubatnya diterima oleh Allah. Selama hidupnya nggak pernah lagi bermaksiat kepada Allah. Sampai dipanggil oleh Allah. Sampainya dipanggil oleh Allah. Wahai fulan ibn fulan, mengapa engkau sediakan waktumu untuk bermaksiat kepadaku? Ya Rasulullah, ya Rabb, bukankah aku tidak dalam keadaan sengaja? Bukankah aku dalam keadaan yang tidak sengaja ya Allah? Dan aku telah bertobat kepadamu. Ya, aku terima tobatmu. Maka dari itu aku tutup hijab. Aku hijab daripada aib-aibmu. Tidak aku berikan kepada penghuni padang mahsyar, katanya. Kedua kali ditanya, mengapa engkau gunakan yang telah aku berikan kepadamu untuk bermaksiat kepada Allah? Dua kali pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh hamba Allah ini. Pertanyaan yang ketiga, mengapa engkau bermaksiat di atas bumiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Saking tidak bisa menjawabnya karena malu. Pertanyaan tersebut dosa yang tidak disengaja. Dan itu tobat, dan tobatnya telah diterima oleh Allah. Tetap masih ditanyakan oleh Allah. Kulit dan dagingnya rontok sampai ke kaki. Kenapa? Karena tidak sanggup menahan malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana kita? Kita yang tiap hari melek mata sampai nutup mata, dosa yang kita bikin. Gimana saat nanti ribuan pertanyaan yang dihadapi oleh Allah, yang diberikan oleh Allah? Kapan pertanyaan itu kita bisa jawab? Kapan pertanyaan itu bisa kita jawab dalam keimanan kita? Salafun as-salihin, orang-orang tua kita terdahulu, dengan bangga mereka di hadapan Allah, dengan membawa amalan-amalan mereka, dalam keadaan mereka tersenyum, membawa amalan sedekahnya, membawa amalan zakatnya, membawa amalan hajinya. Mereka diperiksa oleh Nabi, Nabi tersenyum, lalu menyatakan kepada penghuni mahsyar, ini adalah umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita dengan membawa pikulan dosa yang begitu besar? Saat diperiksa oleh Nabi SAW, kalau Nabi dulu dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran hewan, saat ini umat Nabi Muhammad SAW melempar daripada dosa-dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Mau sampai kapan kita lupa sama Allah? Mau sampai kapan kita akan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka cepat kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Selama Allah masih kirimkan kita, ruh masih ditempelkan oleh jasad kita. Apabila sudah terpisah, tidak lagi ada taubat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Kita mengagungkan nama Allah. Ya insya Allah mudah-mudahan segala hajat yang hadir di tempat ini Allah kabulkan dunia maupun akhirat. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. فقولوا جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Wahai Allah, dengarkan kami, panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Kami para setiap hari selalu berbuat dosa di hadapan-Mu ya Rabb. Entah kami sadari maupun kami tidak sadari ya Allah. Betapa agung nama-Mu ya Rabb. Betapa suci nama-Mu ya Allah. Dan sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini ya Allah, sehingga lisan ini berat menyebut nama-Mu, berat mengagungkan nama-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Wahai Allah, jangan Kau ambil, jangan Kau cabut nyawa kami terdahulu ya Rabb, sebelum Kau terima segala taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah.
Wahai Allah, apabila kau ambil roh kami, kau cabit roh kami, kami sungguh tidak akan pernah sanggup masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Kami tidak akan tahan dari apa-apa yang telah Engkau akan berikan kepada kami saat kami masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Jadikan malam ini malam bukti taubat kami kepadamu, dan jadikan taubat malam ini taubatan nasuha di hadapanmu yang terakhir kalinya ya Rabb. Wahai Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Rabb. Berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka dapat mudah beribadah di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Allah, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami selagi orang tua kami dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan kami untuk membawa mereka dengan membahagiakan mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, itu adalah impian terbesar kami, itu adalah keinginan kami ya Allah. Keringat kerja kami yang kami lakukan seluruhnya untuk semata membahagiakan keluarga dan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila orang tua kami banyak lupa kepadamu ya Allah, jaga kedua orang tua kami ya Allah. Berikan hidayah kepada kedua orang tua kami ya Allah, agar mereka berdekatan denganmu ya Allah. Wahai Allah, kami yang saat ini di malam ini bermunajat, mengangkat kedua belah tangan ini, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Bukankah kau telah berjanji ya Allah, apabila seorang anak berdoa kepada kedua orang tua, maka tidak akan kau hijab ya Allah, tidak akan kau halangi ya Allah. Di malam ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Rabbi. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah tiada ya Rabb, lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Terangkan kubur kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman syurgamu ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah dengan rahmah darimu ya Rabb. Wahai Allah, perjumpakan kami, dekatkan kami kepada kedua orang tua kami, bersama kami di dalam syurgamu ya Allah, bersama keluarga kami, dan dudukan kami di dalam syurgamu ya Allah. Izinkan kami membawa genggaman kedua orang tua kami saat melintasi jembatan sirat. Di saat itu kami membawa kedua orang tua kami masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Wahai Allah, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami dan keluarga kami di hadapan baginda Nabi Muhammad. Izinkan Nabi Muhammad memberikan senyuman kepada kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Allah, setiap kali kami memohon, di setiap doa kami, masukkan kami ke dalam syurgamu ya Rabb. Meski kami sadar kami tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Allah, meski kami sadar kami tidak pantas karena kedosaan yang telah kami perbuat di dunia ini ya Allah, sungguh ya Rabb, kami takut masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tidak akan sanggup masuk ke dalam neraka-Mu wahai Allah. Setiap kali kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, bukan karena kesenangan dalam syurga-Mu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Rabb, melainkan karena ada manusia yang kami idolakan ya Allah, melainkan karena ada manusia yang telah merindukan kami dan kami merindukannya ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad ya Allah. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami ya Rabb, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah.
izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mengecup tangan Rasulullah. Wahai Allah, izinkan kami untuk merangkul Rasulullah, izinkan kami meminum telaga Al-Kauts dari tangannya baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah-Mu. Ya Allah, jadikan air mata ini sebagai pemadam saat kami ingin dijerumuskan masuk ke dalam api neraka-Mu. Ya Allah, jadikan air mata ini pemadam api neraka-Mu. Ya Allah, wahai Allah, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaifa hali ya Rabb. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di hati kami dan apa yang kami inginkan. Ya Allah, wahai Allah, apabila kami dalam keadaan kurang rezeki, kami timpakan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tiada akan menjadi fitnah sampai kelak di akhirat kelak. Ya Rabb, wahai Allah, apabila kami yang berada di tempat ini maupun yang berada di dalam rumah, apabila mereka dalam keadaan sakit, angkat penyakit mereka. Ya Allah, sembuhkan mereka. Ya Allah, izinkan mereka untuk dapat mudah beribadah kepadamu. Ya Allah, wahai Allah, bagi kami para pendosa ini, ringankan langkah kaki kami menuju dalam majlis-majlis ilmu. Ya Allah, izinkan kaki ini untuk melangkah mengambil ilmu-ilmu yang Engkau turunkan melalui baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, wahai Allah, kabulkan hajat sahibul bait. Ya Rabb, kabulkan hajat calon pengantin kami. Ya Allah, izinkan mereka dan jadikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan cepat berikan mereka keturunan yang saleh salehah, agar bertambah banyak umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkualitas, yang saleh salehah, yang berdekatan denganmu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang berada di dalam tempat ini yang belum bertemu dengan jodohnya, ya Allah, jumpakan mereka jodoh yang saleh salehah. Apabila mereka yang telah menikah sudah berjumpa dengan jodohnya, belum memiliki keturunan, ya Allah, tumpahkan kepada mereka, berikan mereka rezeki keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi guru-guru kami, bagi kiai-kiai kami, bagi para ulama-ulama kami, panjangkan umur mereka. Ya Allah, sehatkan badan mereka. Ya Allah, berkah mereka kami dapat menuntut ilmu-Mu. Ya Allah, wahai Allah, laula rabbi ma'araftu rabbi, kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenal-Mu. Ya Allah, berkahkan kehidupan guru-guru kami. Ya Allah, lapangkan rezeki guru-guru kami. Ya Allah, kabulkan segala hajat guru-guru kami. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, angkat derajat guru-guru kami, dan agungkan guru-guru kami. Ya Allah, agar kami dapat dimuliakan dan diagungkan sama seperti mereka. Ya Allah, tumpahkan kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, yang akan menjadi ilmu tersebut menjadi maslahat yang baik kepada umat. Ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin final fitani ya al-balwi syafa'ah ya al-balwi syafa'ah hajjatan kathir min ahlikum ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah darka ya ahlal madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha wa afwan ya karim wa afwan ya rahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa salation zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khallana wa li ahbabina wa li walidina fi dini ma'lud fi wal afiyah wa alaniyah anna Allah nawiru qulubana wa qalibana ma'atuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal iman bil minnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Istahina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya atau sesudahnya
Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kekhilafan, ada kata yang kurang baik, semua datangnya dari kebodohan Al-Fagir. Apabila ada yang bermanfaat, semua adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita dijadikan hamba yang selalu bermanfaat hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan bangun lebih dulu, jangan bangun dulu, baca doa sama-sama, doa Maulid yang insyaallah akan dibawakan oleh para kesepuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد علم دي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي لنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا نجاة المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة.
Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya Mau'izatul Hasanah sekaligus doa dan doa Adiyah Ulami, maka berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku Muqassimul Awqat, pengatur waktu, penata acara, menghaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل ذنوب واستر لي كل العيوب واكتب لي كل الكرب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين